Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau Bismillahirrahmanirrahim. cinta bila kita lihat levelnya isinya para yang isinya antara Nah, ini dari Majnun lagi tentang pelajaran tentang jarak. Cinta itu paradok. Bila dekat rumahnya Laila, aku merasa terbebani. Tapi bila aku jauh darinya, aku merasa sedih. Sehingga dekat maupun jauh, bersemayam rindu dan gelisah. Saat dia berjanji, cintaku kian menggebu menanti. Saat dia tidak janji, aku mati menanti datangnya janji. Sehingga jauh maupun dekat, hanya dia diangan. Namun jarak dekat atau jauh belum menyembuhkan apa yang kami rasakan. Sungguh pun ternyata dekat dengannya lebih baik daripada jauh darinya. Jadi ini logika jarak. Kita sama Tuhan kan juga begitu. Dekat sama Tuhan ada tanggung jawab, ada beban-beban. Jauh sama Tuhan itu menggelisahkan. Kamu mungkin agak ngeri-ngeri, Pak, kalau saya dekat terus sama Tuhan, nanti buka HP harus hati-hati, gak boleh buka yang gitu-gitu. Nanti bohong dikit gak bisa, sholat harus tepat waktu, puasa harus sholat tahajud. Kok rasanya berat ya Pak? Dekat dengan Allah, dekat denganmu membebani. Tapi jauh itu menggelisahkan. Waduh, kok jauh ya dari Allah. Nanti jangan-jangan dapat murkanya, jangan-jangan dia Allah tidak berkenan, tidak ridho. Itu paradoknya cinta. Dekat sama yang kamu cintai, itu kan kamu merasa terbebani. Aku harus membuat dia bahagia, aku harus membuat dia nyaman, jangan sampai dia tidak berkenan. Lebih sumpek. Tapi jauh, lebih sumpek lagi kalau jauh. Biayanya lebih banyak, menghabiskan kuota pulsa. Belum lagi marah-marahan, saling curiga. Sini ngomong maksudnya untuk menghibur, sana membacanya dianggap marah-marah. Wong ya tulisan itu kan tidak ada ekspresinya. Nah itu kan jauh. Jauh menggelisahkan, dekat memunculkan beban. Tapi tenang saja Laila, cintaku tidak hilang meskipun kamu jauh. Padahal sebenarnya lebih enak kalau kamu dekat. Nah itu pelajaran selanjutnya dari Majnun tentang jarak. Ini nanti pelajarannya banyak. Kamu malam ini diajari orang gila. Ya. Jadi karena mungkin kalau orang waras susah ngajari cinta. Orang waras kepentingannya banyak. Melakukan apa-apa sering tidak tulus. Beda sama orang gila. Apalagi gila karena cinta. Oke, jadi itu pelajaran selanjutnya tentang jarak. Pelajaran selanjutnya itu syairnya terkenal sekali. Amurru ala diyari diyarul laila, uqabbilu dhal jidar wa dhal jidar, wama hubbud diyar syahfana qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Jadi Majnun ini hobinya apa? Kalau pas sepi tidak ada orang, dia mengendap-endap datang ke rumahnya Laila, nempel di dinding terus menciumi dinding rumahnya Laila. Oke, berarti kamu tadi yang terpesona oleh sandalnya, ya berarti menciumimu sandalnya. Ya. Jadi aku berjalan amurru ala diyar, aku berjalan melintasi rumahnya Laila. Terus kucium dinding itu, kucium dinding itu. Semua sudut-sudut rumah, dinding-dindingnya diciumi. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah, namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Ya. Oke.
Ya, ya kalau tidak tahu rumahnya ya nanti dinding kampus. Loh iya loh. Jadi kalau pas lagi kuliah itu kamu bisa nyiumi dinding. Nanti kalau ada dosen yang lewat, ngapain? Saya tidak menyiumi dinding ini, tapi yang sedang kuliah di dalamnya gitu. Oke, ya. Jadi apa? Ini pelajaran dari Nizami. Kalau kita jatuh cinta, maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai, jadi berharga. Berarti apa? Kalau kita cinta sama Allah, pasti kita juga memuliakan dan menghargai semua yang berhubungan dengan Allah. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, alam semesta. Konsekuensi dari mencintai Allah pasti mencintai semuanya, karena dalam semuanya ada tanda-tanda kehadiran Allah. Temboknya Laila adalah tanda adanya Laila. Maka semua orang, semua makhluk harusnya juga kita cintai. Kalau orang ngaku mencintai Allah tapi masih ada yang dia benci di alam ini, padahal semua yang ada di alam semesta ini adalah tanda-tanda kehadirannya Allah, berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta. Jadi cinta pasti tidak menyisakan kebencian apapun. Kalau itu cinta pada Allah, tidak mungkin kita ada benci pada apapun yang bukan Allah. Karena yang bukan Allah itu kan juga berhubungan dengan Allah. Jadi ini, kisah ini pelajaran dari Qais bahwa semua yang berhubungan dari Laila adalah manifestasi kehadirannya Laila. Dia hormati, dia hargai, dindingnya dia ciumi. Oke. Terus kalau ini pelajaran tentang kesetiaan. Jadi orang yang mencintai, jadi saya bilang tadi ya, Qais itu selalu ditunggu syair-syairnya. Syair-syairnya indah-indah dan penuh makna. Waktu terus berlalu, usia makin bertambah, namun jiwaku yang terbakar rindu belum sembuh juga, bahkan semakin parah. Bila kami ditakdirkan berjumpa, akan ku gandeng lengannya, berjalan bertelanjang kaki menuju kesunyian, sambil memanjatkan doa-doa pujian. Cinta, kasih, dan sayang telah menyatu, mengalir bersama aliran darah di tubuhku. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku akan tetap mencintainya. Sampaikan salamku pada dia, wahai angin malam. Katakan, aku akan tetap menunggu hingga ajal datang menjelang. Ini pelajaran bahwa cinta itu efeknya adalah kesetiaan. Orang yang cinta pasti setia. Kenapa ada orang tidak setia? Biasanya karena yang dia harapkan dari yang dia cintai tidak muncul. Ketika ada harapan-harapan selain cinta itu sendiri, berarti ada pamrih-pamrih. Kalau masih ada pamrih-pamrih, berarti belum cinta yang tulus. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan, aku tetap mencintainya. Jadi, kalau memang benar itu cinta, tidak usah kamu tuntut untuk setia, pasti setia. Kalau sampai nanti tidak setia, berarti belum cinta, atau cintanya hilang.
Kenapa kok cintanya bisa hilang? Karena mungkin dulunya itu bukan cinta, tapi ada harapan-harapan, keinginan-keinginan yang sekarang tidak terpenuhi, maka kemudian nyeleweng. Jadi itu pelajaran selanjutnya tentang keteguhan hati. Kalau ini agak panjang. Jiwa orang yang dimabuk cinta, ini pelajaran ya, untuk mendeteksi dirimu kamu sudah jatuh cinta apa belum. Akan terasa sakit karena rindu. Coba ditelusuri masing-masing kalian, ada tidak rasa rindu yang menyakitkan? Ingin ketemu terus, tapi begitu ketemu nggak tahu mau ngapain. Itu menunjukkan ingin ketemu saja. Ketemu saja sudah beres. Ya bukan karena saya ingin ketemu sekali dia Pak. Kenapa? Utangnya belum dibayar misalnya. Bukan itu. Kalau itu bukan kerinduan namanya. Ya, ini rindu yang jadi setiap kali berpisah kamu sakit, kamu ingin ketemu terus. Sebab pecinta ingin selalu bersama, tapi halangan tidak akan henti-henti. Biasanya banyak ujiannya. Pecinta seperti dua ekor kijang di bukit gersang, selalu bersama walau tiada makanan. Jadi ciri pertama itu jiwa pecinta, itu jiwa rindu pada yang dicinta. Kalau kamu cinta sama Allah, maka hatimu selalu ingin ketemu dengan Allah. Hal-hal tidak penting kayak ngaji ini mungkin membuatmu sebel, karena aku segera ingin ketemu Allah. Atau seperti burung merpati, walau terbang bebas di angkasa luas, tetap saja kembali pada kekasihnya. Atau laksana ikan tuna, tetap tabah walau dipermainkan gelombang, timbul tenggelam di lautan. Ciri cinta yang kedua adalah apapun aktivitasmu, kamu mengalami apapun, pada akhirnya kamu ingin kembali pada yang kamu cintai. Ujian apapun, masalah apapun, silahkan datang, tapi tujuanmu tetap kekasihmu. Berarti jiwamu jiwa pecinta. Walau selalu dicaci dan dicela, batin menjerit, tubuh binasa, meski lapar dan disia-siakan, namun jiwa pecinta akan selalu memaafkan. Itu cinta. Pecinta tidak membutuhkan pujian. Ciri selanjutnya, kalau masih nunggu dipuji, wah kamu setia sekali, wah kamu, aku capek-capek jemput kok kamu gak terima kasih, itu belum cinta. Ya, masih butuh pujian. Dan pengorbanan pecinta tidak akan sia-sia. Kulihat bintang kutub dan bintang kejora, di mana pula cinta. Sekecil apapun, cinta tetap berkuasa di singgasana jiwa. Dan bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya. Karena cinta sejati tidak mengenal kesia-siaan. Jiwaku dan jiwanya akan tetap bersama, andai pun tidak di dunia. Pasti jiwa kami akan bersatu di liang barza, dan kelak akan dibangkitkan bersama hingga dapat bersatu selama-lamanya. Oke. Mataku berkorban untuknya dengan segenap curahan air mata, berharap liang lahatnya adalah liang lahatku, agar jenazah kita bersatu. Oke, ini syairnya Majnun. Jadi nanti Majnun ini akhirnya sangat terkenal karena syair-syair dan kegilaannya. Semakin dia terkenal dengan kegilaannya, semakin marah keluarganya Laila, dan semakin gelisah keluarganya Majnun. Dan itu nanti beban tersendiri bagi mereka berdua. Bahkan nanti di antara keluarganya Laila ada yang ngancam, dibunuh saja enaknya orang ini, bikin masalah saja.
Nah, dari situ nanti muncul syairnya Laila. Laila ini protes, jangan dikira hanya Majnun yang segalau itu. Aku pun juga sama galaunya, hanya aku tidak seperti Majnun bisa bebas keluar. Bila kakiku terperosok, kalau ini Laila, aku menyebut namanya. Aku bermimpi dalam tidurku, hidup bersama dia. Apabila disebut namanya, hilanglah kekuatan jiwa. Hatiku seperti sirna ditelan namanya. Demi Allah, hampir saja aku gila karena memikirkannya. Makin lama dadaku makin sesak karena rindu gelisah. Kaumku mengancam, jika aku tak berhenti menyebut namanya, maka darahnya akan tumpah. Bunuhlah aku dan biarkan dia. Setelah nyawaku melayang, janganlah kalian hina dia. Cukup apa yang ia derita karena cinta. Mungkin ia akan menuduhku tidak setia dengan janji, dan aku tidak akan mampu mencegahnya. Ku campur tinta dengan air mata untuk menulis surat padanya. Inilah saat ku kuburkan jiwaku untuknya. Aku khawatir jika ajalku tiba, tak dapat memandang wajahnya. Ini Laila. Jadi dua-duanya sedang gelisah. Suatu ketika ayahnya Majnun ini menjemput anaknya, mencari, ketemu, dijemput, dibawa pulang. Kemudian pokoknya diciptakan suasana yang sekiranya membuat Majnun lupa dengan Laila. Dicarikan gadis-gadis cantik yang sekiranya jauh lebih cantik dari Laila. Mau berapapun dikasih. Saya tidak tahu kalau kamu imanmu kuat tidak digituin. Jadi dibikinkan pesta tiap malam. Targetnya satu, tinggalkan Laila. Saat ini juga. Tapi Majnun tidak mau. Jadi katanya Majnun ini mau wanti-wanti Laila. Kalau aku tidak mau digituin, ingat-ingat Laila maksudnya itu. Mungkin engkau diberi 2 cawan minuman, 1 cawan kebencian, agar engkau lupa padaku, yang 1 anggur kesenangan, agar engkau menerima orang lain sebagai gantiku. Duhai kekasihku, ku ingatkan dirimu, jangan rusakkan ikatan yang orang lain selalu ingin menyempurnakan. Kelak engkau akan melihat beda antara cinta dan nafsu. Wahai Laila, nafsu akan melemahkan hati. Ia akan terus menggoda dan merayu, namun kelak akan menyesal, sedih tak berkesudahan. Jiwa yang dipenuhi kebencian tak akan pernah menjadi mulia. Ia tak akan puas bila yang diharapkan tak didapat. Bedakan cinta dengan nafsu. Cirinya, nafsu akan terus menggoda, yang akhirnya adalah penyesalan. Sedang diriku Laila, demi Allah, tali kasih yang telah bersemi akan kusiram dan kupupuk, agar cinta yang kau berikan tetap terjaga selamanya. Dan aku haramkan atas diriku juga segala yang engkau tidak suka. Jadi orang jatuh cinta itu pasti tidak melakukan apa yang tidak disukai oleh yang dicintai. Kalau kamu cinta pada Allah, tidak perlu dipaksa, tidak harus ditausiai tiap hari. Pasti dengan ikhlas. Kamu tidak menjalankan yang tidak disukai oleh Allah. Jangan kau biarkan jiwaku hancur karena murkamu. Orang yang cinta itu yang ditakuti satu, yang dia cintai marah padanya. Karena aku tak sanggup menerima amarahmu, bahkan gunung pun akan hancur karena kemarahanmu. Buanglah dalam dirimu segala keraguan,
Karena cinta tak bisa bersanding dengan kebimbangan. Aku akan selalu menjaga tali cinta kita. Walau engkau tak di sisiku, namun aku yakin cintamu selalu hadir di hatiku. Nah, ini puisi-puisinya masih panjang. Cuplikan video selanjutnya yang akan datang. Saya bilang tadi, memori, kenangan itu senjata yang luar biasa yang menghidupkan cinta. Jadi ritme hidupnya Majnun ini semacam itu. Dia baca puisi, berkeliling-keliling di padang pasir, di daerah-daerah terpencil. Malah orang yang nyari dia karena butuh syair-syairnya. Nanti di beberapa kesempatan sampai ada yang ingin bantu dia. Kalau di buku itu yang saya ingat ada sampai perang segala.